Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat calon pengantin yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 pilar, 4 syarat untuk kita bisa mewujudkan keluarga itu bisa mendapatkan kebahagiaan atau keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 4 hal ini harus benar-benar diwujudkan karena ini adalah syarat. Makanya saya menggunakan istilah pilar. Pilar itu artinya soko guru yang menopang keluarga itu bisa terbentuk, terwujud, keluarga itu bisa bahagia. Yang pertama, pilar yang pertama yang harus diwujudkan adalah berpasangan, atau dalam istilahnya disebut dengan yang namanya zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan. Jadi seseorang suami istri yang sah untuk bisa mau mendapatkan kebahagiaan dan keluarga itu bisa sakinah adalah dia menyatakan diri sebagai pasangan suami istri yang sah. Dan sahnya ini bukan saja mendapatkan pengesahan secara agama, tetapi juga mendapatkan pengesahan secara negara. Yang pernikahan itu pastikan bahwa pernikahan Anda tercatat di kantor urusan agama. Ketika pasangan suami istri ini sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, maka ibaratnya ia seperti 2 sayap burung yang keberadaannya itu saling melengkapi, saling menopang, dan ada kerjasama antara suami istri tadi itu. Seseorang ketika sudah meniatkan diri untuk menjadi suami istri, maka ia akan rela untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang hak dan kewajibannya ini, peran yang dimiliki oleh masing-masing ini bukan antara menang dan kalah, atas bawah, tetapi lebih kepada secara fungsi mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kesetaraan, kesamaan posisi panjenengan sebagai suami istri nanti itu diibaratkan seperti libasun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu ibaratnya adalah pakaianmu. Begitupun juga sebaliknya, kamu pun juga menjadi pakaian bagi mereka. Mengapa Al-Quran menggunakan istilah pakaian? Karena banyak rahasia dan hikmah Allah mengistilahkan, mengibaratkan pasangan suami istri ini dengan pakaian, libasun. Karena libasun itu adalah untuk menutupi aurat. Karena libas ini adalah sebuah kehormatan. Pakaian itu adalah simbol dari kehormatan seseorang. Maka yang pertama yang harus dibangun oleh pasangan untuk mendapatkan keluarga itu bisa bahagia adalah mau kesediaan menerima pasangan sebagai pasangan suami istri yang sah. Ketika hari ini Anda sudah memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan Anda di KUA, kemudian Anda diijab kabulkan nanti sehingga Anda menjadi pasangan suami istri, maka terimalah ini sebagai sebuah takdir yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan Anda. Orang yang berada di sampingmu itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mewujudkan perasaan berpasangan ini, saling melengkapi ini, itu benar-benar didasarkan atas dasar keimanan yang kuat dan keinginan untuk mewujudkan saling menopang, saling melengkapi, dan membangun hubungan kerjasama yang baik. Yang kedua, sahabatku, pilar yang kedua yang harus Anda wujudkan nanti dalam kehidupan Anda adalah komitmen. Komitmen itu artinya adalah ikatan yang sangat kuat. Di dalam bahasa agama disebut dengan istilah misaqon ghalidho.
pernikahan ya itu adalah sebuah ikatan. Tetapi yang membedakan pernikahan dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan penyebutan nikah ya, yang ikatan perjanjian ini ya, ikatan perjanjian ini itu dengan istilah mitsaqan ghalidha. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan istilah mitsaqan ghalidha itu 3 peristiwa. Dua di antaranya menceritakan tentang perjanjian Allah dan Rasul-Nya, dan yang satu itu adalah pernikahan. Jadi ketika seseorang itu mau membuat sebuah komitmen, ketika pasangan suami istri yang sah itu mau menjadikan nikah itu sebagai sebuah ikatan yang sangat kokoh, maka keduanya harus mempunyai kemauan untuk menjaga hubungan yang kuat ini dengan segala upaya yang dimiliki oleh pasangan suami istri tadi itu. Jadi inilah yang namanya komitmen, sebuah janji suci yang harus diucapkan, yang harus dilakukan kepada keduanya, supaya terjadi sebuah ikatan yang benar-benar lahir batin, bukan sebatas perjanjian di atas buku nikah saja, di hadapan penghulu saja, tetapi ikatan ini yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Dalam Al-Quran disebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan dari mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu sebuah perjanjian yang sangat kuat. Masing-masing nanti akan diikat sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan nafkah lahir batinnya, memimpin keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Istri pun juga demikian, juga bertanggung jawab sebagai pendamping hidup yang bisa melayani, melengkapi, dan juga memimpin ketika suami meninggalkan rumahnya untuk bekerja, maka ia bisa menjaga dirinya, kehormatannya, harta suaminya, harta bersamanya, demi kelangsungan kehidupan yang benar-benar saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Inilah pilar yang kedua. Harus ada komitmen, ikatan yang kuat di antara kedua pasangan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, perilaku berbuat baik satu dengan yang lainnya. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah pasti memperlakukan pasangannya itu dengan perilaku yang baik, muasyarah bil ma'ruf, dengan cara-cara yang santun, menghindari kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu fisik maupun psikis ya. Karena yang dibangun adalah mawaddah, cinta dan kasih sayang keduanya. Maka pasangan yang bahagia, keluarga yang sakinah pasti ketika mempergauli pasangan itu didasari dengan ma'ruf, kebaikan, kepatutan yang itu dijunjung tinggi bersama-sama dengan pasangan tadi itu. Dan yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah ini adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi pasangan suami istri. Mau meminta masukan, menghormati pandangan pasangannya, dan berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik ketika menghadapi masalah-masalah dan ujian-ujian yang membutuhkan keduanya untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada rasa dominasi satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan di dalam rumah tangga. Tapi yang terjadi yang namanya musyawarah itu adalah ada kemauan, kesediaan diri untuk mau mendengarkan pendapat orang lain, menghargai setiap perbedaan pendapat, dan ada toleransi
untuk menerima keputusan ketika keputusan sudah diambil bersama-sama dengan pasangan Anda. Maka 4 hal ini jika diwujudkan dalam rumah tangga, insya Allah akan menghasilkan sebuah keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah. 4 hal tadi itu. Saya ulangi lagi, saya simpulkan bahwa 4 pilar untuk bisa mewujudkan keluarga itu bisa bahagia. Yang pertama adalah mau untuk berpasangan. Zawaj, menikahlah dengan ketulusan hati, dengan penuh keimanan, dan Anda jika mau mencatatkan pernikahan Anda dalam buku catatan pernikahan di KUA. Yang kedua adalah komitmen, misaqan walidha. Ada ikatan yang sangat kuat di antara keduanya. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, kemauan untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, dan yang terpenting adalah saling cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dan yang terakhir adalah di dalam memutuskan sesuatu ada kesediaan untuk mengedepankan musyawarah. Cara berkomunikasi yang sehat harus selalu dibina dan selalu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.